saya Kang Ulus Firmawan, Ketua Kelompok Tani Wargi Panggupai yang beralamat di Kampung Gandok, Desa Sriwijaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sejarah kelompok tani itu terbentuknya di 2010, mulainya itu dari 2005 dengan berjumlahkan anggota kelompok 25 orang, yang perempuannya ada 5 orang dan laki-lakinya ada 20 orang, dengan luas lahan ada 22 hektar. Jenis komoditinya yang utama yang jadi unggulan itu baby Kenya ya, buat ekspor ke Singapura. Dan yang lainnya ada brokoli, ada tomat, cabai, sama rawit. Dan yang lainnya juga ada. Adapun teknik penanaman di Wargi Panggupai itu selalu tumpang sari. Contohnya seperti ini, ada buncis Kenya ya, sama brokoli, dan udah ditanam juga cabai sama rawit. Jadi satu bedeng itu ada 4 komoditi dengan jarak tanam. Brokoli, antara brokoli itu 50 cm, cabai sama cabai juga sama 50 cm. Terus buncis Kenya juga sama, tapi antara buncis Kenya ke brokoli itu di 25 cm. Kenapa sih kita melakukan seperti ini? Ini bisa menekan biaya produksi. Ya, jadi satu kali aplikasi kita udah bisa menyemprot 4 komoditi. Jadi kalau misalnya cabai HPP-nya itu di 7.000, paling kalau di Wargi Panggupai itu cuma Rp3.000 untuk HPP cabai. Nah, kalau untuk HPP brokoli itu di 1.500, kalau untuk baby buncis sama di 1.500, kalau rawit itu Rp3.000. Itu seperti itu. Adapun di kelompok itu pembagian divisi kerja, ada ketua sebagai mencari pasar ya, untuk mencari kemitraan, dilakukan oleh saya sendiri karena membuka jaringan pemasaran itu nggak mudah ya. Tapi alhamdulillah kita banyak jaringan, salah satunya ekspor ke Singapura. Terus ada juga pemasaran retailnya buat ke gudang-gudang yang kirim ke supermarket, dan kita kerjasama dengan PT Sintrigo, pemasarannya untuk ke sayur box, dan itu harganya udah kontrak. Ada bagian pengaturan program tanam ya, karena kita itu nggak bisa kerja sendiri, jadi harus ada divisi penanaman. Nah, divisi penanaman itu salah satunya untuk memprogramkan komoditi-komoditi yang utama seperti baby buncis untuk Singapura. Gimana sih caranya untuk membuat metriknya, jadwal tanamnya, supaya menjaga kontinuitas. Terus sayuran lainnya yang buat sayur box juga sama, kita udah petakan. Jadi setiap petani itu ada jadwal untuk penanamannya. Nah, terus bagian lapangan, pengontrolan di lapangan, baik itu ada hama dan penyakit, itu ada bagiannya juga. Kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan swasta. Dan di sini juga selalu ada demprot baik itu dari perusahaan Syngenta, ada juga yang dari perusahaan Bayer ya, dari perusahaan benih juga ada. Jadi alhamdulillah kita itu selalu melakukan inovasi terbaru. Nah, kita juga alhamdulillah udah ada P4S-nya ya. P4S ya, penyuluh swadaya. Alhamdulillah kita menerima siapapun yang mau berlatih ya, yang dari luarnya ya. Kalau yang dari kampung sendiri, alhamdulillah setiap bulan kita itu ada kumpul untuk silaturahmi dan diskusi, baik itu tentang budidaya atau pemasarannya. Adapun yang dari luar, mereka ikut belajar ya, itu yang perorangan, dan ada dari perguruan tinggi juga, baik itu dari ITB, IPB, Singapura Bangsa, apalagi dari Polo Bangtan, karena kita udah ada kerjasama dengan Polo Bangtan juga. Jadi P4S Wargi Panggupai selalu menerima untuk yang PKL atau yang mau belajar. Program di kelompok tani Wargi Panggupai, kita sepakat untuk memajukan seluruh anggota,
terutama di bagian pemasaran, karena kita itu tidak mudah ketika nanam belum punya pasarnya. Kadang harganya fluktuatif, ketika murah pasti petani itu rugi. Alhamdulillah program di Wargi Kampung Panggupai itu sudah terstruktur, jadi setiap anggota petani mereka udah ada jadwal untuk penanaman setiap komoditi. Adapun prestasi yang sudah diraih oleh Wargi Panggupai di 2012, kita dapat penghargaan produk yang berdaya saing dari Kementerian Pertanian. Salah satunya nih, seperti ini, buncis baby ya. Ini produk yang berdaya saing, kita ekspor ke Singapura. Di 2013 kita masih dapat penghargaan, sampai di 2014 juga masih dapat penghargaan dari Kementerian Pertanian. Dan alhamdulillah di 2017 saya dapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) yang diberikannya itu di Thailand. Dan alhamdulillah Wargi Panggupai itu dari Dinas Pertanian Kabupaten sudah dimasukkan di kelas utama untuk kelompok taninya. Adapun bantuan-bantuan yang dari pemerintah ya, itu di 2012 kita dapat fasilitas rumah kemas sama mobil transportasi ya untuk kirim ke Jakarta, khusus untuk baby buncis yang ekspor. Dan momen yang paling berharga itu ketika saya dapat penghargaan dari Kementerian Pertanian ya, mempunyai produk yang berdaya saing, sampai saat ini masih terus berlanjut ya, dan dampaknya bisa membuka banyak lapangan pekerjaan lah bagi masyarakat. Kenapa? Karena baby buncis itu padat karya. Satu orang aja cuman bisa menghasilkan dari pagi sampai sore itu di 20 kilo sampai 25 kilo. Sementara kita panen per harinya itu harus ada 1 ton. Berarti 1 ton itu harus mempunyai karyawan yang panen itu 40 orang. Belum tenaga sortir, belum tenaga packing di gudang. Nah, alhamdulillah itu jadi kebanggaan. Dan di 2017 kita dapat penghargaan dari FAO, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena budidaya yang ramah lingkungan sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan bebas dari residu pestisida kimia. Mungkin ya kelebihan di kelompok tani Wargi Panggupai salah satunya itu yang utama ya, kita itu udah bisa menjaga kontinuitas permintaan pasar, dan semua anggota itu harganya udah kontrak. Jadi ketika budidaya atau mau nanam, mereka itu udah ada kepastian terutama di harga, dan cara budidaya juga semuanya satu SOP, jadi hasilnya sama. Cita-cita Wargi Panggupai menjadi kelompok tani ya yang maju, modern dan mandiri, menjadi background bagi kelompok-kelompok tani yang lain supaya bisa memotivasi milenial-milenial yang baru belajar bertani, karena bertani itu sangat menguntungkan. Kalau cara pemasaran di Wargi Panggupai itu, ketika ada produk misalnya item yang baru ya, kita itu selalu tanam dulu dengan hasil kualitas yang bersaing. Karena ketika kita punya produk yang berkualitas, untuk memasarkan itu sangat mudah. Mereka pasti pada membutuhkan, dan kita mencari peluang pasar itu apa sih yang dibutuhkan oleh pasar itu sendiri dan tidak ramai ditanam oleh petani-petani lain. Itu untuk meningkatkan nilai pendapatan buat anggota kita. Khususnya dari kelompok tani Wargi Panggupai, harapan buat kelompok-kelompok tani yang lain ataupun petani-petani yang belum masuk kelompok ya, segeralah
buatkan kelompok tani, karena dengan adanya kelompok tani kita itu bisa maju bersama. Kenapa sih kalau perorangan susah maju? Karena kita kalau perorangan yakin tidak bisa menjaga kontinuitas untuk permintaan pasar. Tapi ketika kita berkelompok, pasti kita itu bisa menjaga kontinuitas permintaan pasar. Karena pasar yang bagus itu yang menginginkan dari kelompok tani yang bisa menjaga kontinuitas pengirimannya itu. Dan mungkin ya cuma segitu yang bisa saya sampaikan buat tani semuanya. Ditutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Panggupai, aku bisa, pasti bisa, harus bisa. Audio Jungle.